Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, anak soleh dan solehah sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali, tetapi tidak secara langsung, yakni hanya melalui media pembelajaran, ya. Salam serta salawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita, Nabi akhir zaman yang insya Allah nanti sangat kita rindukan syafaatnya ketika nanti kita di yaumil akhir. Baik, anak soleh dan solehah sekalian, hari ini merupakan pertemuan pertama dalam proses pembelajaran kita. Sebelumnya Ustadz mau memperkenalkan diri, akan tetapi mungkin anak soleh dan solehah sekalian sudah mengenal lebih jauh siapa Ustadz, ya. Baik, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi anak soleh dan solehah sekalian, kita langsung masuk kepada proses pembelajaran kita, ya. Jadi untuk pembelajaran kita itu anak soleh dan solehah sekalian, ya, kita akan belajar tematik, ya. Untuk tematik, dan tematik ini terbagi menjadi 9 tema, dan ini merupakan tema pertama dengan tema atau dengan judul organ gerak hewan dan manusia. Baik, anak soleh dan solehah sekalian, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran pertama yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa atau ananda sekalian dapat menyebutkan alat gerak manusia dan hewan secara benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita, untuk tujuan pembelajaran pertama atau tujuan pembelajaran yang ke-1. Ya, baik, kita langsung masuk kepada pembelajaran kita. Nah, kita masuk di subtema 1 dengan organ gerak hewan, dan muatan pelajarannya di sini adalah IPA dan bahasa Indonesia, ya. Yang pertama, muatan pelajaran IPA. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, ya. Alat gerak daripada makhluk hidup tersebut terdiri atas 2 macam, yakni alat gerak aktif yaitu berupa otot, dan alat gerak pasif yaitu berupa tulang, ya. Otot disebut alat gerak aktif, ya. Kenapa? Karena otot dapat bergerak. Nah, sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak yang pasif. Kenapa dia disebut sebagai alat gerak yang pasif? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan, ya. Itu alasannya. Nah, otot dan tulang ini saling bekerja sama saat manusia atau hewan melakukan pergerakan atau melakukan gerakan, ya. Oke, kita lanjut lagi anak soleh. Alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alat gerak, ya. Ada 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Dan kemudian kita akan coba melihat kira-kira apa alat gerak hewan dan fungsinya, ya. Di sini ada beberapa contoh anak soleh-soleh sekalian. Di sini ada 5 contoh, ya. Ada ikan, ada amfibi, ada reptil, ada burung, dan ada mamalia. Nah, daripada masing-masing hewan tersebut kemudian memiliki alat geraknya masing-masing serta fungsinya masing-masing, ya. Contohnya di sini yang pertama ikan, ya. Ikan itu memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Nah, yang mana fungsinya adalah untuk berenang, ya. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada amfibi. Apa itu amfibi? Ya, tentunya sudah dipelajari di kelas sebelumnya, yakni hewan yang hidup di darat dan
di air ya. Apa di situ alat geraknya? Anak soleh, di sini alat geraknya berupa kaki ya. Dan kita ketahui bersama fungsinya adalah untuk berjalan, melompat dan berenang ya. Kemudian yang ketiga ada reptil ya. Reptil di sini alat geraknya ada yang berupa kaki, contohnya buaya. Kemudian ada juga yang berupa otot perut, contohnya ular, dan ada kaki dayung ya. Kaki dayung ini dimiliki oleh penyu. Nah, apa fungsinya? Fungsinya ada yang berjalan, ada yang untuk merayap, dan ada juga yang untuk memanjat serta berenang ya. Kemudian yang keempat di sini ada burung ya. Tentunya semua di sini anak soleh dan soleha sudah pernah melihat burung ya. Burung di sini alat geraknya berupa sayap ya. Contohnya pada burung kakak tua dan kaki ya untuk burung unta. Apa fungsinya? Fungsinya adalah berjalan, berlari, terbang serta berenang ya. Oke. Kemudian terakhir di sini ada mamalia ya. Apa di sini alat gerak mamalia? Mamalia memiliki kaki, contohnya pada kerbau, sapi dan kuda. Sedangkan ada juga yang memiliki alat gerak berupa sirip, contohnya paus dan lumba-lumba. Nah, apa fungsi daripada alat gerak tersebut? Yaitu berjalan, berlari, melompat dan berenang ya. Itu untuk muatan pelajaran IPA. Nah, kita melangkah ke muatan selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Nah, ada berbagai informasi yang kita peroleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Nah, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama yang disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, di sini sering kita bertanya, ya, apa sih sebenarnya ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok juga disebut sebagai gagasan utama. Ide pokok juga dapat dijumpai pada kalimat utama. Nah, itu ya anak soleh istilah-istilah untuk ide pokok, ada gagasan utama dan juga ada kalimat utama ya. Kemudian selanjutnya cara menentukan ide pokok ya. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok anak soleh? Ya. Cara kita menentukan ide pokok ada beberapa langkah ya, dan tentunya ini tentu kita harus memahami langkah-langkahnya supaya kita bisa menentukan ide pokok suatu paragraf dengan baik dan benar ya. Oke. Yang pertama, kita harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Ya, kenapa kita harus cermat? Karena kalau tidak cermat, kita tidak bisa menentukan ide pokok kita ya. Nah, kemudian yang kedua, kita mencermati kalimat pertama hingga akhir ya. Jadi tidak boleh tuh kita membaca kalimatnya dengan setengah-setengah atau tidak penuh ya. Jadi harus cermat dari kalimat pertama hingga kalimat akhir. Kemudian yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf ya. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau bisa juga nih di awal atau di akhir paragraf. Nah, langkah keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, kalau kita sudah temukan ide pokok paragrafnya ini anak soleh dan soleha, langkah selanjutnya adalah kita menandai ide pokok tiap paragraf ya. Jangan sampai kalau tidak ditandai bisa dilupa ya. Kemudian langkah terakhir adalah tandai info penting dalam tiap paragraf ya. Oke, kita lanjut lagi. Dalam sebuah paragraf, selain kalimat utama juga terdapat kalimat penjelas. Nah, kira-kira apa nih kalimat penjelas? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama. Nah, jadi kalimat utama itu terdapat juga kalimat penjelas ya. Jadi pada sebuah paragraf ada kalimat utama, ada juga kalimat penjelasnya. Nah, di sini ada contohnya nih anak soleh dan solehas. Jadi di sini ada sebuah paragraf. Nah, kalau misalnya kita melihat paragraf ini, kira-kira mana yang merupakan ide pokoknya, ya? Kita teliti dan berdasarkan langkah-langkah tadi ada 5 langkah itu harus kita gunakan, ya. Nah, di sini Ustadz sudah menandai dengan warna merah. Jadi di sini kalimat atau ide pokoknya terdapat pada
awal paragraf ya. Ya, itu anak soleh dan soleh sekalian ya. Demikian untuk mata pelajaran pada hari ini, untuk muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan anak soleh dan soleha sekalian ya. Kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini ya, bahwasannya salah satu ciri daripada makhluk hidup adalah bergerak ya. Jikalau satu benda itu tidak mampu bergerak, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, misalnya batu hanya diam saja di tempatnya, maka tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai makhluk hidup ya. Sedangkan paragraf utama juga tadi kita sudah pelajari untuk materi ide pokok ya. Ide pokok itu bisa kita jumpai di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Demikian anak soleh dan soleha sekalian, walaupun kita masih belajar di rumah, harapannya tetap semangat dalam proses pembelajaran kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar tatap muka lagi seperti biasa. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.